peringatan, ya kan? Tadi peringatan-peringatan tentang dosa-dosa yang akan didapatkan oleh seseorang yang meninggalkan suatu perintah. Nah, terakhir kemarin kita membahas tentang hadis-hadis orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya kita akan membahas hari ini ya, tentang cara menetapkan awal bulan. Saya akan baca terlebih dahulu, Imam, nanti insya Allah seperti biasa ya. Kalau bisa nanti kita bergilir. Ya Ustaz. Cara menetapkan awal bulan. Maksudnya awal bulan Hijriah. Awal bulan Hijriah ini diantara keistimewaannya dia ditetapkan berdasarkan keadaan bulan. Kalau bulan Masehi berdasarkan matahari. Nah, kalau bulan Hijriah ini berdasarkan bulan, keadaan bulan. Bulan Ramadan ditetapkan dengan cara melihat hilal. Meskipun hanya disaksikan oleh satu orang yang adil, atau dengan cara menggenapkan 30 Sya'ban. Nah, dari Umar bin Khattab, ia berkata, orang-orang berusaha untuk dapat melihat hilal, lalu aku memberitahukan kepada Rasulullah bahwa aku telah melihatnya. Beliau pun berpuasa pada hari itu dan menyuruh orang-orang agar berpuasa pada hari itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Hakim, dan Ibnu Hibban. Artinya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui masuknya bulan baru dilihat, dicari, kelihatan apa enggak. Kalau enggak terlihat maka disempurnakan menjadi 30. Artinya, waktu untuk mencari atau melihat bulan itu di hari ke-29. Nah, kalau hari ke-29 kelihatan bulan itu, ya, maka besok sudah masuk bulan baru, gitu. Tapi kalau seumpamanya tidak kelihatan, baik tidak kelihatan itu karena memang belum ada, atau tidak kelihatan karena tertutup oleh awan atau debu dan lain sebagainya, kabut, bisa jadi bulan itu sudah ada, tapi dia tertutup oleh kabut. Maka pendapat sebagian ulama mengatakan digenapkan 30 hari. Karena bulan-bulan Hijriah itu ya 29, 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. Maka kalau di hari ke-29 tidak nampak, dia digenapkan menjadi 30. Ini pendapat yang pertama. Lalu Ibnu Umar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aftiru li ru'yatihi, sumu li ru'yatihi, wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30 yauman." Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah, maksudnya berbuka selesai dari berpuasa masuk bulan Syawal, kan? Cara mengetahui masuknya bulan Syawal maka itu juga dengan melihat. Fa in ghumma 'alaikum fakmilu 'iddata Sya'bana 30. Kalau seumpamanya tidak terlihat karena mendung atau terhalang awan, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Tirmidzi berkata, inilah yang dilakukan mayoritas besar ulama. Mereka berkata kesaksian seorang laki-laki bisa diterima apabila dirinya mengaku bahwa dia telah melihat hilal. Pertanda maksudnya bulan Ramadan. Pendapat ini juga dijadikan pegangan oleh Ibnu Mubarak, Syafi'i, dan Ahmad. Menurut Nawawi, inilah pendapat yang paling kuat. Awal bulan Syawal ditetapkan juga dengan menyempurnakan bulan Ramadan, yaitu 30 hari. Sebab kesaksian satu orang laki-laki yang adil yang melihat hilal dalam masalah ini tidak dapat diterima dan tidak memadai. Demikianlah pendapat sebagian ulama fikih. Mereka mensyaratkan bahwa hilal untuk bulan Syawal haruslah disaksikan oleh 2 orang laki-laki yang adil. Sementara Abu Thawr berpandangan bahwa kesaksian yang melihat hilal berlaku untuk menentukan awal Sya'ban dan awal Ramadan. Abu Thawr berkata, Abu Thawr berkata, kesaksian seorang laki-laki yang adil yang melihat hilal Syawal haruslah diterima. Jadi dari sini, maka ini pendapat pertama. Ulama-ulama mengatakan bahwasanya untuk mengetahui masuknya bulan baru dengan melihat hilal, melihat dengan mata telanjang, dengan kasat mata. Ya kan? Nah, yang melihat apakah semua orang itu harus melihat? Tidak mungkin juga. Karena bulan ini ketika dia masih anak bulan, masih hilal itu hanya 1-2 orang. Orang tertentu yang bisa melihat. Nah, bagaimana orang yang lain tidak melihat? Maka dia mengikut orang yang melihat. Nah, orang yang melihat ini apakah boleh 1 orang atau harus 2? Karena melihat hilal ini seperti persaksian. Persaksian itu harus 2 orang laki-laki. Sementara kalau hilal ini apakah masuk bagian dari persaksian atau cukup yang penting 1 orang melihat yang lain ikut? Sebagian mengatakan cukup 1 orang yang dianggap adil, maksudnya adil ini kredibel. Dia tidak pembohong, mengatakan bahwasanya sudah melihat hilal, maka semua orang sudah boleh
berpuasa. Sementara sebagian mengatakan harus 2. Kalau yang melihat cuma 1, dianggap kurang sempurna. Gitu. Ya belum bisa diterima karena bisa jadi salah melihat. Bisa jadi yang dilihat itu bukan bulan, tapi planet atau benda yang lainnya. Dan yang sebagian dari itu. Sebagian membedakan. Kalau Ramadan boleh 1 saja. Tapi kalau untuk melihat awal bulan Syawalnya, maka harus 2 orang yang melihat. Allah alam, ala kulli hal, pendapat yang pertama untuk mengetahui masuknya bulan itu harus dengan melihat dengan mata telanjang, yang melihat dengan kasat mata. Nah, baik 1 orang maupun 2 orang, ya kan? Artinya untuk mengetahui itu kan tidak semua orang bisa. Cukup 1 orang melihat, semuanya ikut. Atau 2 orang melihat, semuanya ikut. Nah, ketika kedua, ada sebagian yang menggunakan metode lain yang kita kenal dengan kata hisab. Kalau tadi kan ru'yah berarti melihat, ru'yatul hilal berarti melihat hilal. Nah, kalau semuanya nggak terlihat di hari ke-29 itu, maka digenapkan. Walaupun bulan itu sudah ada. Tapi kalau satu kelompok yang lain, yang kalau di Indonesia ini biasanya diwakili oleh Muhammadiyah, itu menggunakan metode hisab. Hisab itu dengan hitungan. Jadi bulan itu sudah bisa diketahui posisinya. Di tanggal sekian posisinya sudah muncul berapa derajat, atau 0, berapa derajat, atau belum muncul sama sekali, itu sudah bisa diketahui dengan ilmu hitung-hitungan atau ilmu astronomi. Bagi Muhammadiyah contohnya, dan ada beberapa yang lain juga, mengatakan bahwasanya perintah untuk melihat itu perintah yang temporal. Maksudnya temporal gimana? Karena Rasulullah pernah mengatakan, nahnu ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub. Kami ini adalah bangsa yang buta huruf, tidak bisa hitung-hitungan, tidak bisa membaca, gitu. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Sehingga Rasulullah mengatakan bulan itu segini, berarti 30. Wasyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Di keduanya jempolnya ditekuk, gitu, sehingga 29. Jadi bulan itu antara 30 atau 29. Gitu ya. Maka kalau 29 mencoba untuk melihat, karena nggak bisa hitung-hitungan. Sehingga Rasulullah memerintahkan untuk mengetahui masuknya bulan, ya kalian coba melihat. Gitu. Kalau kelihatan berarti masuk. Kalau tidak kelihatan, sempurnakan 30. Nah, sekarang ini umat Islam, mohon maaf, sudah kebanyakan bisa membaca. Dan ilmu pengetahuan sudah semakin berkembang. Sehingga mengetahui masuknya bulan dengan melihat, itu tidak mutlak setiap waktu. Sehingga kalau bisa diketahui dengan cara yang lain, dengan hitung-hitungan, maka itu dipakai. Ya kan? Kalau dulu kenapa harus melihat? Karena memang nggak bisa hitung-hitungan. Nggak bisa ilmu astronomi begitu. Sehingga yang memang mau tidak mau harus melihat. Nah sekarang tanpa dilihat bisa diketahui dengan dihitung-hitung. Jadi letak bulan di mana, pada tanggal sekian ada di mana, berapa derajat dan sebagainya, sudah bisa diketahui dengan hitungan. Sehingga jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri, sebelum Ramadan, itu sudah bisa diketahui. Nanti tanggal 13 April itu bulan sudah sekian, muncul ketinggian sekian, sudah bisa diketahui. Seperti gerhana lah. Kita juga kan biasanya sholat gerhana itu, jauh hari sebelum gerhana terjadi, sudah ada hitungannya. Ini nanti bulan kemungkinan akan terjadi gerhana. Karena Allah mengatakan, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'adatil urjunul qadim. Dan bulan itu kami tetapkan manzilah-manzilahnya. Ya, artinya sudah ada posisi-posisi yang bisa diukur, gitu ya. Dan itu bisa diketahui oleh para ahli astronomi. Ini hampir sama juga, ya, artinya yang berpendapat bahwasanya untuk mengetahui masuknya bulan nggak harus dengan melihat, tapi bisa dengan hitung-hitungan. Itu juga alasannya karena dalam waktu sholat 5 waktu kita ini, okay, dulu kan kalau di zaman Rasulullah patokannya itu dengan melihat matahari, gitu. Jadi kalau subuh berarti terbitnya fajar. Kalau zuhur matahari tergelincir sedikit, bergeser sedikit dari pertengahan, ya kan? Artinya berkaitan dengan matahari. Kalau asar bayangannya itu setinggi manusia. Bayangan kita kalau diukur dengan tubuh kita sama, maka itu masuk waktu asar. Kalau waktu maghrib, ya matahari tenggelam, ya kan? Kalau waktu isya
hilangnya syafaq dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, artinya berkaitan dengan matahari. Tapi sekarang kan hampir bisa dikatakan tidak ada lagi orang yang mau azan itu melihat matahari. Orang yang mau salat melihat matahari tidak jadi. Tapi ya Pak, tinggal melihat jam digital. Ya, jam berapa? Allah Akbar, Allahu Akbar. Ya. Karena dulu sebenarnya hitungannya patokannya dengan matahari. Kenapa? Ya karena di zaman itu Rasulullah SAW dan para sahabat kebanyakan buta huruf, tidak paham tentang hitung-hitungan, sehingga ya pakai tadi, pakai tanda dengan tanda alam gitu. Nah, begitu juga dengan bulan. Nah, pakai tanda alam yaitu berkaitan dengan bulan, harus melihat. Nah, ini pandangan sebagian kelompok lain yang mengatakan bahwasanya untuk mengetahui masuknya awal bulan itu bisa juga dengan hisab. Nah, kalau tadi harus melihat, tapi sekarang dengan hisab. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara NU Muhammadiyah kalau di Indonesia ini kan, kenapa mereka itu beberapa kali kadang-kadang itu berbeda penetapan bulan Ramadannya. Karena ya mohon maaf, kadang-kadang di tanggal ke-29 itu Muhammadiyah sebenarnya sudah menetapkan bahwasanya bulan itu sudah ada dengan ketinggian sekian derajat. Bulan itu sudah ada. Tapi kadang-kadang tidak terlihat karena memang ada awan. Walaupun dia sudah ada, kalau belum terlihat, maka bagi kawan-kawan NU semuanya kan, itu mengatakan dianggap tidak ada, disempurnakan, berarti Sya'bannya masih 30 atau Ramadannya 30. Tapi kalau Muhammadiyah, ya sudah, dia kan ada. Walaupun nggak kelihatan dia ada, maka dia dianggap bulan baru. Gitu. Maka di sini yang menjadi apa ya, awal perbedaan. Gitu. Karena sesuatu yang ada itu belum tentu terlihat. Sementara sesuatu yang terlihat itu insya Allah pasti ada. Nah, patokan Muhammadiyah itu yang penting ada. Kelihatan nggak kelihatan, yang penting ada, itu sudah masuk bulan baru. Nah, kalau seperti pemerintah juga menetapkan harus kelihatan. Kalau dia ada tapi belum kelihatan, berarti belum bulan baru. Harus digenapkan 30. Nah, kadang-kadang begitu. Makanya setiap malam, kalau malam akhir Sya'ban, ya kan 29 Sya'ban itu, mau malam ke-30, atau nanti di Syawal juga kalau mau malam ke-30, maka itu ada sidang isbat. Orang-orang disuruh mantau di posisi-posisi tertentu untuk mencari hilal, melihat ya, dengan teropong. Kalau seumpamanya ada yang melihat, maka sudah berarti kita puasa. Nah, kalau dari titik-titik itu nggak ada yang melihat, karena awan, karena mendung, karena kabut, nah, padahal bulan itu sudah ada, maka belum. Kalau Muhammadiyah sudah kelihatan, yang penting ada kan. Nah, gitu. Ini menjadi perbedaan. Nah, kemudian ada perbedaan yang lain itu tingkat derajatnya. Muhammadiyah itu yang penting ada 0, sekian ketinggiannya kan, itu sudah dianggap masuk bulan baru. Nah, maka wujudul hilal. Jadi patokannya wujud. Yang penting hilal itu ada sudah. 0, sekian persen kalaupun ada, nggak dianggap bulan baru. Nah, ada pemerintah menetapkan bukan hanya wujudul hilal, tapi imkaniyatur ru'yah. Artinya kalau bulan itu 0, sekian persen belum memungkinkan untuk dilihat. Kepatokannya itu 2%. Kalau 2% itu baru mungkin untuk dilihat. Artinya kalau bulan itu di bawah 2%, maka bagi pemerintah nggak mungkin dilihat. Kalau nggak mungkin dilihat, maka kemungkinan besar itu ya mundur gitu satu hari. Tapi kalau Muhammadiyah ya 0, sekian persen pun kalau sudah ada sudah berpuasa. Begitu kan, ada imkaniyatur ru'yah, kemudian ada wujud. Jadi bulan itu sudah ada, tapi mungkin nggak untuk dilihat. Gitu. Kalau tidak memungkinkan untuk dilihat, maka dia dianggap belum bulan baru, walaupun bulan itu sudah ada. Nah, alhamdulillah sih kalau tidak salah 1-2 tahun ini, kemarin tahun ini, mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan itu masih kemungkinan kita sama. Karena secara hitungan itu bulan Sya'ban itu 30. Kalau 30 menurut Muhammadiyah, maka pemerintah tidak mungkin lebih duluan, atau NU tidak mungkin lebih duluan. Maka kalau antum amati, itu pasti Muhammadiyah itu duluan dia. Karena tadi kan, yang penting ada gitu. Kelihatan tidak kelihatan, yang penting ada. Maka dia lebih duluan. Tapi kalau sebenarnya NU gitu, ada belum tentu dia dianggap bulan baru kalau nggak kelihatan. Tapi kalau Muhammadiyah mundur 30, berarti NU sama. Nggak mungkin 31. Ya. Itu diantara pembahasan tentang awal masuk bulan. Sehingga ya ada 2 itulah.
dua apa namanya, dua kubu kalau di Indonesia kan, supaya kita mungkin agak lebih paham kenapa terjadi perbedaan itu. Ya, satu, penetapannya wujudul hilal, yang penting hilal itu ada. Satu lagi, imkaniyatur ru'yah. Kalau hilal itu belum kelihatan, maka belum dianggap bulan baru, walaupun hilal itu ada. Nah, mungkin begitu. Saya rasa untuk membacanya, ya mungkin sudah saya simpulkan dari Ustadz Imam ya. Kalau mungkin bisa kita agak skip saja, karena tentang masuknya bulan ini seperti itu lah, apa namanya, penjelasan globalnya begitu ya. Ini panjang lebar ini mungkin tentang hal-hal yang ya boleh enggak kalau satu negara itu dua ini apa namanya, satu kawasan itu dua berbeda pendapat gitu. Artinya apakah satu negara itu harus satu, itu disebutkan di situ. Jadi pernah dulu di zaman Ibnu Abbas, kalau tidak salah Ibnu Abbas itu pernah berpuasa sementara yang di Syam itu belum berpuasa. Sehingga ada memang di zaman Rasul, di zaman sahabat itu sudah pernah ada perbedaan bulan, apa perbedaan awal bulan. Mungkin kita agak lihat ya, biar nanti di sini mungkin nanti kalau mau lihat halaman 222. Sebaliknya menurut Ikrimah, Qasim bin Muhammad, Salim, Ishaq dan pendapat yang lainnya menurut mazhab Hanafi serta pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, masing-masing penduduk di setiap negara harus melihat hilal dan mereka tidak diwajibkan berpuasa apabila masyarakat di negara lain telah melihatnya. Negara lain lihat, negara kita belum melihat, maka kita tidak perlu ngikut. Gitu. Ya kan? Semuanya Malaysia lihat, walaupun kita satu kawasan. Malaysia lihat, kita tidak lihat. Maka ya nggak harus kita mengikut Malaysia, dan Malaysia juga nggak harus mengikut kita. Nah, pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Quraib. Dia berkata, aku pernah ke negara Syam dan di sana aku melihat hilal Ramadan. Dia ke Syam melihat hilal Ramadan. Aku menyaksikan hilal tersebut pada malam Jumat. Kemudian pada akhir bulan aku kembali ke Madinah dan Ibnu Abbas bertanya kepadaku. Kemudian dia menyebutkan tentang hilal. Dia bertanya, kapan kalian melihat hilal? Aku menjawab, kami melihatnya pada malam Jumat. Sehingga Jumatnya sudah puasa. Ibnu Abbas bertanya lagi, apakah benar engkau sudah melihatnya? Benar, jawabku. Orang pun melihatnya dan mereka berpuasa. Muawiyah pun berpuasa. Ibnu Abbas berkata, tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Jadi di Syam itu sudah melihat hilal malam Jumat, Kamis malam Jumat. Di Madinah baru melihat hilal malam Sabtu. Kami tetap berpuasa hingga genap 30 hari. Atau hingga kami melihat hilal dengan mata kepala kami sendiri. Quraib berkata, mengapa kamu tidak mencukupkan saja dengan penglihatan hilal Muawiyah dan puasanya? Ibnu Abbas menjawab, tidak, demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Artinya di Madinah sama di Syam tadi sudah beda. Di Syam sudah melihat hilal malam Jumat, sehingga Jumat mereka puasa. Madinah belum melihatnya baru malam Sabtu, sehingga baru Sabtu dia berpuasa. Nah gitu kan. Nah, ketika terjadi dialog, ya Ibnu Abbas dikatakan, kenapa kamu tidak ngikut saja puasanya yang ada di Syam? Gitu. Ibnu Abbas mengatakan, enggak, kami diperintahkan Rasulullah begini. Dan di daerah mana kita melihat hilal, itulah kita ngikut di situ. Nggak perlu ngikut kawasan lain. Ini yang menjadi alasan kenapa negara-negara Islam sendiri ini kan kadang-kadang berbeda. Ya, di Saudi kadang beda dengan Mesir, Mesir kadang beda dengan Saudi. Kita juga beberapa kali, saya waktu di Brunei itu beberapa kali beda dengan Indonesia. Indonesia sudah lebaran, kami belum lebaran. Karena mungkin di Indonesia sudah melihat, Brunei belum melihat. Gitu. Sehingga kami hampir sekitar 3 tahun itu begitu terus. Jadi jarang sekali Brunei itu melihat hilal. Sehingga sering kali itu memang disempurnakan. Nah, nggak ada salahnya. Karena di zaman Rasul sudah pernah terjadi perbedaan pendapat seperti itu antara yang di Syam dengan yang di Madinah. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke rukun puasa. Tapi kalau antum ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau menanggapi tentang penetapan awal bulan Ramadan? Ya baik, silakan Bapak-bapak sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai hilal ini, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, saya baru masuk. Waalaikumsalam. Mana Pak Didi? Waalaikumsalam.
Alhamdulillah baru selesai kelas ya. Silakan, Mbak Jadi Didi. baru. Saya nggak ada pertanyaan, cuma mau ini aja, pamit masuk aja. Ya, Ya. ya kan. Belum Lama dengar, dengar suara belum antum. dengar. Lama nggak dengar suara antum. Datang terus saya Ustaz, walaupun iya. Siap. Kebetulan ini udah mulai tadi sholat Jumat, udah mulai rapat-rapat posisi berdirinya, mudah-mudahan dapat tarawih tahun ini. Amin. Pak Didi ini ada kelas untuk orang bule, Ustadz, Wow. sampai setengah. Bule ini berarti perempuan ya? Kalau laki-laki kan Pak Le. Oh ya, itu bully. Pak Bambang ketawa deh. Ngomong tidurnya ketawa ya. Biar nggak ngantuk Pak Bambang ya. Alhamdulillah. Pak Yesus masih ini ya, karantina ya? Masih itu tadi Masih. ada. Oh dia baru keluar ini nanti pas Ramadan baru keluar katanya. Masih, insya Allah Ramadan udah keluar. Terus pulang Jakarta. Tapi masih dilanjut di apartemen 1 minggu. Waduh, berat banget ya. Kenapa Pak Jirjis? Karena ini. Habis terbang kan jadi bolak-balik di karantina. Jadi Beliau sekali pilot, terbang karantina gitu ya? Iya. Kalau terbangnya nginep harus karantina. Kalau nggak nginep nggak apa-apa, tapi tetap tes sambil nunggu tesnya keluar baru bisa pulang. Berarti udah berkali-kali dicolok di hidung. Oh, Wah, udah. barusan tadi colok lagi di kamar. Datang. Iya. Hidungnya udah lebih besar sekarang daripada yang normal. Aduh. Lubangnya aja yang besar. Apa Bang nih, guys? Kasian juga ya. Tapi penerbangan antum ini Hong Kong Indonesia terus? Enggak keluar. Keluar malah ya? Australia. Ke Australia. Ya. Makanya itu harus nginep di sana kan. Nah, karena nginep itu harus karantina di sini peraturannya. Berarti banyak istirahatnya ya? Banyak istirahat. Tapi kalau lagi terbang gitu, terbangnya dari hotel sini berangkatnya. Tetap. Artinya antum sekali terbang itu karantina 14 hari. Sebelum boleh keluar ke apa itu istilahnya ke masyarakat sini, jadi 14 hari dulu. Jadi dia Kalau nggak keluar nggak perlu karantina berarti ya? Kalau misalnya terbang aja, kan terbangnya jadwalnya 1 bulan. Nah itu keluar masuknya dari hotel. Nah setelah 1 bulan aktif habis kan itunya schedule-nya. Nah sebelum bisa balik ke apartemen harus karantina dulu. 14 hari di hotel plus 7 hari di apartemen. 21 hari. 21 hari. Bisa apa 1 jus itu? Waduh, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, amin kali. Amin. Ya. Oke, gimana Sobat Imam? Ya, tadi maaf terputus. Kita lanjut bacanya berarti ya, kalau Ya, silakan. tidak ada pertanyaan. Silahkan Pak Jus. Jirjis, boleh dibaca Pak Jirjis. Oh Tadi pendatang pertama Pak Jirjis. iya. Rukun puasa Pak Jirjis. Rukun Ya, puasa. Rukun puasa ada 2. Yang keduanya merupakan unsur terpenting dalam puasa, yaitu 1. Menahan diri daripada segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hal ini didasarkan pada firman Allah, yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Al-Baqarah 2187. Maksud benang putih dan benang hitam adalah terangnya siang dan gelapnya malam.
Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Adi bin Hatim berkata, ketika turun ayat hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam dari waktu fajar, aku sengaja meletakkan tali di bawah bantalku pada waktu malam dan ternyata ia tidak begitu nampak bagiku. Lalu aku menemui Rasulullah SAW dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Rasulullah SAW kemudian bersabda, yang artinya sesungguhnya itu hanyalah hitamnya malam dan putihnya siang. Ya, jadi ini niat puasa. Rukun puasa. Rukun cuma ada dua. Yang pertama, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Ya, insya Allah nanti di belakang ini mungkin ada keterangannya. Tetapi yang pasti, yang disepakati oleh semua ulama, yang membatalkan puasa adalah makan, minum dengan sengaja, dan berhubungan suami istri. Itulah. Tapi kalau yang lain-lain ini kebanyakan diperselisihkan. Apakah berkumur membatalkan atau tidak, masuk hidung membatalkan atau tidak, kan? Kemudian pakai tetes mata membatalkan atau tidak. Nanti ulama berbeda pendapat, termasuk suntik membatalkan atau tidak. Tapi yang disepakati setidaknya tidak. Jadi membatalkan puasa maka minum sengaja, kemudian berhubungan suami istri. Nah, Rasulullah SAW pernah mengalami suatu kejadian dengan sahabat Adi bin Hatim. Ini kan ada perintah, maka sekarang campurilah. Artinya sekarang di malam hari campurilah istri-istri kalian, karena di siang harinya tidak boleh mencampur. Dan makan dan minumlah, karena di siang hari tidak boleh makan dan minum. Gitu. Nah, dari sini maka tiga inilah yang disepakati. Di malamnya kan, maka campurilah istrimu, karena siangnya tidak boleh. Nah, kemudian makan dan minumlah, karena siangnya tidak boleh makan dan minum. Gitu. Nah, ini yang disepakati. Nah, sampai tampak antara atau sampai jelas benang putih dan benang hitam dari waktu fajar. Ini Adi bin Hatim ini memahami ayat ini secara letterlek, secara makna teksnya gitu, sehingga beliau ini bawa satu benang hitam, satu benang putih, taruh di bawah bantal. Nanti kalau kelihatan mungkin dekat-dekat agak-agak mau pagi, mau fajar, dilihat sudah sama atau belum gitu. Sudah nampak atau belum perbedaannya. Ya tidak nampak lah. Karena di zaman dulu kan ya ini nggak seterang kita. Padahal itu yang dimaksud adalah permisalan. Sampai terang antara gelapnya malam dan terangnya siang gitu. Nah, ada sebagian sahabat tuh yang seperti itu sampai ya, salah memahami. Tapi dengan kesalahan itulah kemudian jadi pelajaran bagi kita. Bahwasanya dalam Al-Quran ini ada banyak bahasa yang disebut dengan bahasa kiasan, dan itu yang membuat nilai Al-Quran itu sastranya tinggi karena ada bahasa kiasan. Ya, karena ada sebagian orang itu yang tidak memahami begitu, sehingga memahaminya secara letterlek saja atau tekstualis. Nah, di sini dikatakan sesungguhnya itu hanyalah hitamnya malam dan putihnya siang, bukan benang. Itu rukun yang pertama. Rukun ini sesuatu yang harus dilakukan, yang itu bagian dari ibadah. Mungkin pernah kita singgung perbedaan antara rukun dan syarat. Rukun itu sesuatu yang mempengaruhi sahnya ibadah, tapi tidak termasuk bagian dari ibadah itu. Itu namanya syarat. Di antara syarat sahnya salat, kan, berwudu. Kemudian syarat sahnya salat menutup aurat, menghadap kiblat, ya kan. Kemudian ya bersih dari hadas kecil, hadas besar. Tapi itu kan tidak masuk bagian dari perbuatan sholat. Gitu. Nah, kalau rukun, dia sesuatu yang mempengaruhi sahnya suatu ibadah dan masuk bagian dari pada ibadah itu. Seperti ruku itu rukun sholat, karena ruku itu bagian dari pekerjaan sholat, amalnya sholat. Nah, puasa juga begitu. Ada dua rukunnya, meninggalkan sesuatu yang dilarang. Tadi yang membatalkan puasa. Yang kedua, niat. Oke, silakan dilanjut. Mungkin yang niat. Pak Ustadz, boleh saya bertanya Pak Ustadz? Ya, silakan. Ada dua hal. Yang pertama, tadi sedikit kembali ya, mengenai awal
mula puasa dengan perbedaan melihat hilal dan perhitungan. Ya, dulu pernah dipaparkan juga dengan berbagai macam alasan. Makna melihat ini sendiri, apakah melihat secara visual, apakah dengan menggunakan hitungan pun termasuk melihat, kan seperti itu Pak ya. Ya, yang jadi pertanyaannya ini, kenapa sampai saat sekarang kata melihat ini sendiri itu tidak bisa dipersatukan gitu Pak? Iya, itu satu. Yang dengan teknologi sekarang udah ada satelit, terus segala macam presisinya udah bisa dihitung pun, ataupun dengan dilihat, tapi tetap harus dimaknai melihat secara visual. Sedangkan tadi yang dibilang saat mulai Ramadan aja yang dimasalahkan. Sedangkan yang tadi setiap kita waktu sholat ataupun mulai waktunya subuh, waktunya imsak, saya tidak pernah melihat ini benar nggak ya waktu imsak segini, terus saya melihat dulu, wah benang merah benang putihnya terlihat jelas enggak. Tidak ada yang membuktikan gitu. Zaman sekarang udah pasti ngelihat jam kan. Oh ngelihat jam semua, oh jam sekian waktunya imsak, oh jam sekian waktunya berbuka. Kalau itu tiap hari-hari seolah-olah itu melakukan perhitungan gitu ya. Tapi semua sepakat dengan waktu jam sholat, semua melihat jam. Yang hasil jam itu kan otomatis hasil perhitungan ya. Nah, itu satu Pak. Terus yang kedua, untuk saya sendiri yang profesi sebagai pelaut, kadang kita ada sedikit kesulitan saat kapal berada di lautan luas, menentukan puasa ini. Akhirnya kita kembali ke Indonesia. Ya, ada orang di Indonesia sendiri kan, sedangkan di kapal sendiri ada yang tadi bilang, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis. Kadang akhirnya jadi berbeda. Ya, walaupun di kapal sebenarnya alatnya ada ya. Dengan almanak nautikal kita bisa hitung sendiri, kita bisa ini sendiri, kita bisa secara hitungan bisa tahu, oh kalau di posisi saya sebenarnya hilalnya udah muncul sekian derajat gitu ya. Nah, cuman itu dia tadi akhirnya kita balikin lagi lah ke Indonesia aja, ke pemerintah. Nah, kalau seperti itu hukumnya, karena kita bukan berada di Indonesia, apakah tidak apa ngambil ke Indonesia gitu misalkan ya. Seperti itu. Gimana Pak Ustadz? Ya, baik Pak Sudirman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang kenapa ya kan masih ada yang memakai melihat gitu, nggak bisa menyatukan pakai hisab pada zaman sedemikian canggih. Wallahu alam, saya mencoba untuk meneliti ya. Sebagian ulama mengatakan dulu, di zaman dulu tuh, karena kita membacakan kitab-kitab fikih zaman dulu, kitab-kitab zaman fikih zaman dulu itu memang terkait dengan keadaan zaman dulu tuh ulama-ulama fikih agak menentang ilmu astronomi, karena sebagian mereka menganggap ini astronomi itu kayak ilmu ramalan bintang. Jadi mungkin di zaman itulah ya, zaman itu, sehingga kalau kita baca kitab-kitab fikih di abad pertengahan Islam itu banyak sekali yang menyalahkan astronomi. Nah, artinya ilmu perbintangan itu masih dianggap banyak khurafatnya, banyak tahayul, atau dia ramalan-ramalan yang kurang tepat, nggak jelas gitu. Sehingga mereka itu menolak. Mereka masih berpegang teguh pada melihat. Nah, seiring berjalannya waktu, ilmu hisab semakin akurat. Gitu. Tetapi kitab-kitab fikih yang dibaca masih hasil produk dari abad pertengahan. Gitu. Nah, wallahu alam, sehingga sebagian ulama itu masih ya ingin memahami seperti yang dipahami oleh ulama fikih zaman dulu. Gitu. Sehingga ya sudah, wallahu alam. Tapi saya optimis sih suatu saat itu akan terbuka, kemudian mengikuti yang kira-kira lebih akurat, ya kan, dan juga lebih memudahkan. Mohon maaf, kita tidak menyalahkan satu sama lain. Lebih saintifik kali Ustaz, lebih ilmiah. Lebih ilmiah. Jadi karena di zaman dulu itu tadi ya, jadi ulama-ulama fikih di abad pertengahan itu masih menganggap ilmu astronomi itu mungkin bisa jadi karena ilmu astronomi juga belum seakurat sekarang gitu. Sehingga mereka mengatakan itu nau'un minat tanjim. Itu bagian dari ramalan bintang yang nggak bisa dipegang. Jadi kenapa kita harus menggadaikan atau kita mengorbankan melihat yang diperintahkan Rasulullah dengan suatu cara yang belum tentu akurat juga gitu.
Sehingga, nah itu di abad pertengahan. Nah, zaman sekarang semakin akurat kan ilmu hisab. Tapi tadi referensi-referensi fikih yang masih dipakai itu masih referensi fikih di abad-abad dahulu. Ada sebagian ulama yang mulai terbuka, dan insya Allah semakin hari banyak yang mulai terbuka. Di Mesir sendiri dulu ada Syekh Ali Jum'ah itu sudah mengatakan kemungkinan pakai hisab, dan ada Syekh Muhammad Syakir itu dia bahkan menganjurkan untuk hisab. Syekh Rashid Ridha masih menggunakan hisab dan lain sebagainya. Ada sebagian, tapi masih agak kecil gitu. Allah alam lah, mungkin ini salah satu juga kenapa Islam ini agak lambat maju. Itu karena untuk menerima suatu pengetahuan baru itu agak alot. Karena ada yang ya mungkin bisa dikatakan ada yang agak tradisionalis begitu ya, agak susah. Inilah ya dalilnya begini ya, harus begini. Jadi perkembangan zaman itu agak susah lah, tapi suatu saat saya yakin suatu saat juga akan terbuka, nanti bisa dipilih. Saya pernah mengalami, kalau tidak salah dulu di Mesir ke mana? Oh bukan. Saya mendengar cerita, mungkin antum juga ada yang di kedutaan ya. Kalau kita pas di luar negeri itu kan kedutaan itu biasanya kan untuk melakukan sholat Idul Fitri, ya kan? Itu kan harus booking jauh-jauh hari gitu. Ya kan? Harus booking jauh-jauh hari untuk pinjam tempat, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Sementara, ya mohon maaf, ketetapan Idul Fitri belum pasti. Gitu kan bisa berubah. Nah, dengan berubah itu kan ya berarti kalau punya banyak anggaran ya bisa menyewa 2 hari gitu. Kalau memang 1 hari tidak jadi kan, hari yang kedua. Tapi kalau semuanya anggaran pas-pasan dan masalah makanan tentunya. Jadi pernah nih, kalau saya diceritakan dari Eropa mungkin, saya agak lupa. Jadi pernah dalam 1 hari itu ya seperti itu kan, kedutaan sudah booking tempat ya untuk hari A gitu kan, yang diprediksi akan masuk hari raya Idul Fitri. Tapi ternyata keputusan berubah gitu, karena hilal nggak terlihat, akhirnya ya sudah nggak jadi, baru besoknya Idul Fitri. Ya tempat yang sudah di booking kan hangus. Yang masalah adalah makanan, sehingga makanan itu kita kebanyakan makannya opor kan, yang mohon maaf cepat basi. Nah itu kemudian diangetkan sama panitia gitu, untuk besoknya. Setelah itu pas makan, gimana? Sakit perut semua gitu. Saya mendengar sendiri di ceritanya. Kalau saya di salah satu negara di Eropa, akhirnya sakit perut semua. Jadi ketika itu terjadi protes agak lumayan. Ya, Allah alam, ini salah satu contoh lah kan, kita sekarang di zaman sekarang itu butuh ketepatan, ya kan, butuh planning, perencanaan jangka panjang. Nah dengan keadaan melihat yang dengan mata ini, ya seperti itu gitu. Kita belum bisa memastikan. Kalau kita di Indonesia masih enak lah, berubah-ubah gampang saja. Tidak jadi ya tetap masuk kerja besok juga ya. Tapi di negara-negara yang seperti Eropa atau negara-negara yang diantum mungkin juga ada begitu, mungkin bisa jadi agak susah. Kalau saya tidak salah, di Singapura itu sudah menetapkan hisab. Artinya di Singapura sudah ada hal-hal sudah jauh-jauh hari. Wallah alam sih ya, apa salah apa benar. Kalau tidak salah saya dengar begitu. Yang sekarang agak ini juga Turki mulai, bahkan Turki ini mulai menggalakkan namanya kalender global, kalender Islam global. Jadi kita kaum muslimin ini masa tidak punya sih kalender Sabtu. Selama ini kita pakai kalender Masehi, santai-santai aja, ya kan? Kita semuanya sama. Masa kalau Hijriah ini kita berbeda terus, Ramadan berbeda, Idul Fitri berbeda dan lain sebagainya. Nah, kalau yang saya tangkap ya ingin begitu ya Pak Sudirman. Jadi agak susah memang kita Islam ini untuk menerima suatu penemuan baru. Butuh waktu sih. Sebenarnya nggak menolak sama sekali. Butuh waktu. Sehingga sekarang itu bukan lagi masalah ru'yatul hilal, tapi masalah imkaniyatul ru'yah. Gitu. Jadi apa namanya? Mungkin nggak untuk dilihat gitu. Mungkin nggak untuk dilihat. Bukan lagi harus melihat, tapi kalau dia nggak mungkin untuk dilihat, masih dianggap belum bisa masuk bulan baru. Itu yang pertama ya. Yang kedua tentang ya, ngikut mana, ngikut negara antum berada atau ngikut Indonesia. Saya pernah dua-dua sesuai dengan keyakinan. Karena
Kalau dalam ilmu fikih itu begini, antum seumpamanya melihat hilal sendiri, antum yakin antum melihat hilal sendiri. Kemudian di negara itu nggak setuju dengan apa yang antum lihat. Ya, antum sendiri kan, ada yang mengatakan tadi ya, harus 2 orang yang melihat hilal baru diterima. Sementara antum tuh melihat sendiri, nggak ada orang lain yang melihat. Maka mungkin negara itu belum menetapkan untuk berpuasa, tapi antum sudah wajib berpuasa. Karena antum sudah melihat dengan mata kepala sendiri, antum yakin bahwasanya itu adalah hilal, maka antum sudah wajib berpuasa. Walaupun negara yang antum tempat di situ dia belum berpuasa, karena mereka menetapkan harus 2 orang untuk menetapkan negara ini masuk puasa atau enggak, itu harus 2 orang. Sementara yang lihat cuma 1, dan antum yakin bahwasanya itu saya melihat hilal, maka antum harus puasa. Nah, saya sendiri beberapa kali melakukan itu. Jadi saya yakin sebenarnya ketika saya di Brunei, saya yakin bahwasanya di Indonesia itu sudah melihat. Nah, walaupun di Brunei tidak melihat, ya sudah, saya ngikut Indonesia. Karena yakin, ini negara, Brunei ini kan bagian kecil dari Indonesia, ada di ujung utara, Kalimantan. Sehingga ya saya ikut puasa di Indonesia gitu. Pas Lebaran, ya saya ikut Lebarannya di Indonesia. Di Mesir juga saya pernah melakukan itu gitu. Ya, wallahu alam lah, ini ijtihad saya. Tapi kalau seumpamanya antum mau ngikut negara setempat, karena ada sebagian hadis yang mengatakan berpuasalah sebagaimana orang-orang berpuasa, dan berbukalah, maksudnya selesaikan puasa untuk Idul Fitri itu sebagaimana orang-orang di sekitar kamu berbuka, supaya nggak berselisih gitu ya. Tapi itu bagi orang yang tidak melihat, tapi orang yang yakin dengan melihat, maupun yakin dengan hitung-hitungan seperti antum tadi. Malah antum bisa ngitung sendiri. Kalau saya yakin karena melihat hitungan orang lain, soalnya menurut hisab ini hitungannya sudah ini. Saya secara pribadi memang lebih condong kepada hisab, karena tadi ya lebih akurat. Dan itu ya namanya bulan baru itu ya, kalau dia sudah ada walaupun tidak terlihat ya tetap sudah ada bulan baru. Nah, masalah melihat ini salah satu cara untuk mengetahui maksudnya. Nah, kalau ada cara lain, maka ya sudah, kita pakai cara lain. Nanti ke depannya ada yang lebih akurat dari hisab sebelumnya kan, atau ada yang lebih memudahkan dari hisab yang sekarang dipakai, kita pakai juga. Wallahu a'lam. Begitu mungkin. Saya tambahin dikit boleh Ustaz? Silakan Pak Dini. Memang kajian ini sebenarnya agak menarik dari dulu, mungkin masalah sampai sekarang pun masalah hisab sama itu sebenarnya kalau dari sisi teknologi udah hampir tipis jaraknya Ustaz. Karena melihat itu kan kayak sekarang, zaman dulu kan nggak ada kacamata. Sekarang ada kacamata. Kayak Ustaz sekarang kan bukan melihat pakai mata saja, tapi melihat pakai kacamata, pakai alat bantu. Jadi dengan kata Pak Dirman tadi bahwa ada satelit, ada ini. Kalau kita masuk ke timeanddeath.com misalnya, itu sampai 10 tahun ke depan kapan gerhana matahari, gerhana bulan udah dihitung semua, dan selalu dihitung dengan posisi satelit, dan selalu itu sampai detiknya posisi bumi, koordinat mana udah ketahuan untuk kapan gerhana bulan, kapan udah presisinya. Dan itu kan karena kondisi bumi juga kan berputarnya nggak selalu pasti, ada kegeseran 1 detik, 1 derajat gitu, itu dirubah lagi sama semua. Jadi masuklah ke timeanddeath.com, itu udah sampai 10 tahun ke depan di mana gerhana matahari, gerhana bulan itu udah ketahuan semua. Demikian ini. Jadi mereka bukan hanya hisab tapi juga dicampur menghisab dengan melihat. Cuma melihatnya bukan mata telanjang, tapi melihat pakai satelit, melihat dengan 28 satelit yang berada. Jadi sebenarnya ini arena dan ranahnya orang astronomi sebenarnya. Jadi ulama kita yang cuma ini harusnya menjadikan referensi ke arah ya kayak BMG lah kalau di Indonesia. Kalau di Hong Kong itu SKO, Hong Kong Observatory. Yang pertama itu adalah sama satu lagi Ustaz, Fala uqsimu bimawaqi nujum. Jadi Allah menggambarkan pentingnya Quran itu seperti nujum, seperti bintang. Kenapa? Karena waktu itu orang Mekah kalau mau ke Madinah malam hari, mereka cuma lihat bintang. Bintang itu karena waktu itu belum ada lampu jalanan, mereka melihat bintang itu sebagai patokan. Jadi ilmu astronomi itu sebenarnya bukan lahir belakangan ini, itu udah ribuan tahun sebelum Masehi pun orang sudah menggunakan bintang dan bulan. Makanya posisi piramida itu pun ternyata ada korelasinya dengan posisi bintang dan bulan.
Jadi makanya Al-Qamar, As-Samsu Al-Qamar itu bukan sesuatu yang baru, bukan di zaman Rasulullah saja orang mengenal As-Samsu Al-Qamar. Itu 3000 sebelumnya orang udah ada ilmu peradaban yang menggunakan bintang sebagai untuk menghitung. Hanya saja teknologinya belum secanggih sekarang. Sekarang dengan teknologi canggih harusnya tidak ada lagi perdebatan untuk itu gitu. Nah, saya melihatnya bukan masalah ini Ustaz, bukan masalah antara hisab sama ini, itu masalah bukan organisasiku yang menemukan cara ini maka organisasi semua yang lain salah. Jadi keakuan dan keegoan sebenarnya menerima cuma caraku yang benar, cuma Salafi yang benar, Asy'ari salah, Asy'ari bilang Athari salah, Asy'ari bilang Sufi salah, itu aja sebenarnya. Ketidakmampuan kita menerima bahwa kalau tidak lahir dari aku ya itu salah. Saya melihatnya ke arah situ sebenarnya, walau. Ya, terima kasih Mbak Didi. Pak Ustadz, Ya, jadi silakan. itu dia tadi ya, yang masalah hilal, kembali ke hilal itu. Kenapa justru yang sering sering jadi ribut masalah itu hanya waktu Ramadan, Oh iya. dan jadi sama untuk penentuan Idul Fitri. Karena seperti sama dengan tadi yang Pak Ustadz juga cerita ya, penentuan bulan Idul Fitri pun di kapal juga kadang kita bingung Pak. Maksudnya bingung tuh, apakah koki ini besok harus masak untuk selamatan Idul Fitri atau enggak? Ya gitu kan. Sedangkan kita nunggunya kan malam, akhirnya seperti itu sih. Mudah-mudahan ya itu dia tadi Pak, kedepannya dengan pola pikir yang lebih terbuka ya. Karena ya tadi dibilang kalau hilal sendiri kan sebenarnya ya tadi setiap kita waktu sholat 5 waktu pun waktunya kan sudah ada hitungannya sebenarnya ya. Itu satu. Terus yang kedua, dari kalender sendiri seolah-olah kalaupun kita luput 1 hari tapi tidak ada yang mempermasalahkan kalender Hijriyah ini sendiri berubah misalkan ya. Nggak ada yang protes atau ini kok kalender tetap aja Hijriyahnya tidak berubah, seolah-olah kayak ngeriset sendiri. Tapi tidak ada yang mempermasalahkan gitu Pak. Ya, atau memang seharusnya kalau berubah kalendernya juga harus berubah semua gitu. Ya, itu Pak. Ya. Jadi kenapa hanya Ramadan dan Syawal yang dilihat gitu ya? Karena itu tadi, karena pemahaman secara zahir. Jadi memang perintahnya itu untuk melihat ketika mau puasa dan mau berbuka. Mau berbuka ini maksudnya mau selesai puasa untuk Syawal. Perintahnya Rasulullah begitu. Melihatlah, berpuasalah karena melihatnya gitu. Dan kemudian berbukalah karena melihatnya. Jadi ulama yang mengatakan kenapa kok ngitung penglihatnya cuma di 2 bulan itu ya, karena itulah perintahnya gitu. Jadi puasa itu berkaitan dengan melihat. Karena puasanya karena melihatnya, berbukalah karena melihatnya. Kalau di bulan-bulan lain kan tidak ada puasa, tidak ada kewajiban sehingga tidak melihat. Ini bagi yang mengatakan tetap melihat ya. Kenapa 2 itu? Maka ya karena perintahnya cuma 2 itu. Gitu. Allah alam, kalau saya secara pribadi sih memang kurang sepakat secara pribadi. Jadi kita tidak menyalahkan satu sama lain lah. Ya karena memang memahami dalil seperti itu. Ya. Silahkan gitu. Nah memang nanti masalahnya itu di bulan kedepannya gitu kan. Umumnya tahun ini beda Ramadannya atau beda Idul Fitrinya. Tapi nanti tiba-tiba di tengah-tengah tuh sama gitu. Itu mungkin yang dimasalahkan Pak Dirman ya. Saya juga begitu gitu. Jadi kalau tiba-tiba nanti di bulan-bulan pertengahan gitu ya, Rajab atau ini Maulid semuanya kan sama-sama 12 Rabiul Awal ya. Padahal seharusnya ketika kemarin itu ada yang beda kan harusnya beda terus. Tapi ketika saya tanya beberapa kawan, ya karena memang bulan itu kadang 28, kadang 29, kadang 30. Ya mungkin yang mengatakan tadi, ya bahwasanya bulan Ramadan ini 29, nah nanti Syawalnya mungkin bagi dia 30. Sementara yang ini 30, yang Syawalnya 29 gitu. Jadi, tapi Allah alam lah, memang saya juga agak-agak janggal ya, kenapa kita hanya mempermasalahkan di 2 bulan itu. Dan ketika bulan-bulan yang lain tiba-tiba sama juga, Maulidnya sama 12 Rabiul Awal. Nanti apalagi ya, Isra Mi'raj, nah kemana nanti kan, Rajabnya sama, nanti ini Asyura sama, gitu. Nah 3 yang biasanya itu, ya siapa Ramadan, Syawal, kemudian nanti Dzulhijjah. Karena itu yang berkaitan dengan ibadah yang ditentukan tanggalnya, seperti haji kan harus
Arafah harus tanggal 9 gitu. Nah, kalau udah nggak meleset tanggal 9-nya kan nggak disebut dengan Arafah nanti. Sehingga penentuannya itu tadi ditetapkan. Kalau di yang lain-lain itu hampir dikatakan tidak ada kaitan dengan ibadah yang wajib. Kalau ibadah sunnah tetap ada. Karena kita puasa 13, 14, 15 tiap bulan. Tapi itu tadi ya Pak Dirman, saya juga belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kenapa kan nanti di tengah kalender tiba-tiba sudah sama gitu, udah selesai kita perselisihan, sudah Ramadan selesai, kan Syawal selesai, nanti nunggulah Idul Adha. Kita berselisih lagi dah. Selesai Idul Adha, itu agak tenang, agak lama kita untuk ke Ramadan lagi. Insya Allah tidak ada perselisihan. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Apa? Ya, silakan Ustaz Imam. Lanjut Silakan, baca silakan. Ustaz. Oke, Pak Bambang, silahkan Pak Bambang. Bisa dibaca Pak Ya, Bambang. baik. Ya, baru muncul. Niat ini Pak Ya, Bambang ya. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, niat hal ini berdasarkan pada firman Allah SAW. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Al-Baniyah surat ayat kelima. Rasulullah bersabda, innama a'malu bilniyah. Innamal a'malu binniyah. Innama a'malu binniyah. Niat. Wa innama likulim miriman nawa. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat dan setiap orang memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Niat hendaknya dilakukan sebelum terbit fajar pada setiap malam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan pada hadis Hafsah. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man lam siapa yang tidak membulatkan niat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Puasanya tidak sah." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasai. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Kusaimah dan Ibnu Hibban. Niat boleh dilakukan kapanpun di malam hari dan niat tidak disyaratkan harus mengucapkannya karena niat merupakan pekerjaan hati dan tidak ada kaitannya dengan lisan. Hakikat niat adalah sengaja melakukan sesuatu perbuatan demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhoannya. Jadi orang yang melakukan makan sahur dengan tujuan berpuasa demi mendekatkan diri kepada Allah berarti dia telah berniat. Demikian pula orang yang berkeinginan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa di siang hari dengan ikhlas karena Allah berarti dia telah berniat meskipun tidak makan sahur. Ya, sedikit lagi. Oke. Menurut mayoritas ulama fikih, niat berpuasa untuk puasa sunnah boleh dilakukan di siang hari selama orang tersebut belum makan dan minum. Aisyah berkata pada Rasulullah SAW, menemuiku lantas bertanya, apakah ada sesuatu makan di tempat kalian? Kami tidak menjawab, tidak ada. Beliau kemudian bersabda, fa inna so'im puasa. Riwayat Muslim dan Abu Daud. Mazhab Hanafi mensyaratkan niat dilakukan sebelum tergelincir matahari. Inilah pendapat yang masyhur dari kedua pendapat Syafi'i.
Namun menurut dua pendapat yang terkuat dari Ibnu Mas'ud dan Ahmad, niat puasa sunnah boleh dilakukan sebelum atau sesudah tergelincirnya matahari karena tidak ada perbedaan di antara Ya. keduanya. Oke, rukun yang pertama meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam berpuasa atau yang membatalkan puasa. Rukun yang kedua niat. Niat maksudnya ketetapan dalam hati, bahwasanya kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa itu karena kita niat beribadah karena Allah. Karena amalan boleh jadi sama, tetapi kalau niatnya beda, mesti beda. Banyak orang yang tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak disebut dia berpuasa karena memang niatnya diet atau niatnya dia memang tidak ada makanan sama sekali yang bisa dimakan. Sudah, dia nggak disebut puasa. Maka niat. Nah, masalah melafalkan atau tidak itu perbedaan pendapat ulama. Ya. Karena Rasulullah sendiri pernah melafalkan. Tadi kan Rasulullah mengatakan inni shaim, saya puasa. Jadi ketika Rasulullah pulang tanya kepada Aisyah, ada tidak makanan? Aisyah mengatakan tidak ada makanan. Rasulullah mengatakan idzan ana shaim. Kalau gitu aku puasa. Itu kan sama kayak niat melafalkan saya puasa. Nah, niat yang biasanya dilafalkan kalau di masyarakat kita kan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Nah, itu juga sama, hampir sama kayak begini gitu. Cuman redaksinya yang berbeda. Ya, ala kulli hal niat itu tempatnya dalam hati. Jadi tanpa melafalkan pun kalau dalam hati ada keinginan untuk berpuasa, niat beribadah karena Allah dianggap sebagai kita sudah berpuasa, sudah berniat gitu. Orang makan sahur dianggap sudah berniat untuk berpuasa. Nah, niat puasanya wajib harus ditetapkan di malam hari. Batasan malam hari adalah sejak maghrib sampai sebelum fajar. Itu batas malam. Artinya orang setelah berbuka langsung niat untuk puasa hari besoknya sudah boleh. Karena maghrib sudah masuk malam gitu. Tapi kalau sebelum maghrib dia sudah niat untuk puasa sebelumnya, kayak boleh. Karena belum malam hari. Atau setelah Isya biasanya ada sebagian yang membaca niat yaitu ketika setelah tarawih gitu ya. Ada yang membaca niat ketika dia dalam sahur dan lain sebagainya. Yang penting itu waktu yang dianggap masih waktu malam antara tadi ya maghrib sampai benar-benar sebelum fajar. Nah, kalau setelah fajar berarti tidak boleh untuk puasa wajib, maka tidak sah puasanya. Tapi untuk puasa sunnah boleh. Ini Rasulullah tadi mengatakan kan idzan ana shaim fa inni shaim. Itu diucapkan beliau di siang hari ketika beliau pulang dari masjid. Biasanya pulang dari masjid Rasulullah setelah salat duha. Artinya setelah matahari benar-benar terbit. Nah, disinilah sehingga kalau puasa sunnah boleh untuk dia diniatkan di tengah jalan. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh tapi sebelum zuhur. Kalau semuanya dia niatnya setelah zuhur, maka tidak sah puasa sunnah. Ya kan orang tidak makan sama sekali. Sampai zuhur, dia belum makan. Belum ada niat puasa. Kemudian setelah zuhur baru dia pikiran, wah lebih baik saya puasa aja lah. Nah, menurut mayoritas mazhab boleh. Ya. Tapi menurut Abu Hanifah tidak boleh. Karena dilakukan setelah zuhur. Kalau dia tadi niat berpuasanya sebelum zuhur, ya kan, sudah tidak makan, tidak minum kan, sebelum zuhur kemudian sudah niat puasa aja, maka dianggap puasanya sah. Nah, ini yang disampaikan dalam bagian yang terakhir tadi ya. Niat boleh dilakukan sebelum atau sesudah tergelincirnya matahari karena tidak ada perbedaan. Itu menurut pendapat mayoritas ulama. Tapi Abu Hanifah harus paling jauh sebelum zuhur. Kalau setelah zuhur sudah nggak bisa dianggap niat berpuasa. Wallahu a'lam. Silakan, Fatimah. Ya Ustaz. Selanjutnya Pak Sesa, silakan Pak Sesa, boleh dibaca. Orang yang diwajibkan berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat bahwa puasa diwajibkan kepada muslim yang berakal, sudah balik, dalam keadaan sehat dan mukim. Dalam kurung tidak sedang bepergian. Puasa juga diwajibkan kepada wanita bila mereka suci dari haid dan nifas.
Dengan demikian, puasa tidak diwajibkan kepada orang kafir, orang gila, anak-anak, orang sakit, musafir, perempuan yang haid, perempuan yang sedang nifas, orang tua, perempuan yang sedang hamil, dan perempuan yang sedang menyusui. Di antara mereka yang tidak diwajibkan berpuasa sama sekali, seperti orang kafir dan orang gila, ada yang diminta supaya walinya menyuruhnya berpuasa. Ada yang diwajibkan tidak berpuasa dan kemudian mengkodanya, dan ada yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa tetapi diwajibkan membayar fidyah. Oke. Sampai di sini mungkin saya kasih penjelasan sedikit. Ya. Orang yang wajib berpuasa, yang disepakati Muslim, artinya kebalikannya tidak. Kafir maka tidak ada kewajiban puasa. Dan kalaupun dia puasa, ya nggak diterima puasanya. Karena dia tidak mendapatkan pahala apapun. Kemudian yang berakal, artinya bukan orang yang gila, baik gila permanen maupun gila yang kadang-kadang. Artinya ada orang yang kambuhan gitu gilanya. Sebagian ulama memasukkan yang pikun juga. Nah, pikun ini Allah ada sebagian yang memasukkan ke dalam orang yang sudah dianggap tidak berakal, ada yang memasukkan pikun ini menjadi orang yang tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa. Kalau dianggap dia tidak berakal, maka dia nggak ada kewajiban puasa, nggak ada kewajiban mengganti, nggak ada kewajiban fidyah, ya kan? Karena seperti orang gila. Orang gila kan nggak ada kewajiban puasa, nggak ada kewajiban ganti, nggak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Pokoknya nggak wajib puasa. Kemudian juga dalam keadaan sehat dan dewasa, sudah balik. Nah, artinya kebalikannya yang belum balik, maka nggak ada kewajiban untuk berpuasa. Kalau dia nggak berpuasa, maka nggak ada kewajiban ganti, nggak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Gitu. Keadaan sakit, nah sehat ini wajib berpuasa, kebalikannya sakit. Tapi kalau sakit, dia boleh tidak berpuasa, tapi harus mengganti. Kalau Muslim, berakal, baligh, ya kan? Tadi kan tidak berpuasa, tapi tidak perlu ganti. Karena dia belum mendapatkan beban taklif, beban kewajiban. Kalau belum ada beban kewajiban, berarti kan dia nggak melanggar suatu kewajiban. Gitu. Karena memang belum diwajibkan. Tapi kalau sehat, ini kan dia sudah ada kewajiban. Dia Muslim, dia berakal, dia balik, dan dia sehat. Berarti sudah ada kewajiban. Ketika ditinggalkan, maka berarti kewajiban itu harus diganti. Yang selanjutnya mungkin tidak sedang bepergian. Dari sini, maka puasa wajib bagi Muslim, berakal, sudah balik dalam keadaan sehat, dan mungkin artinya tidak bepergian. Kebalikannya, berarti dia tidak wajib berpuasa. Tapi boleh tidak berpuasa, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Seperti Muslim ini kan tidak boleh. Yang berakal, tidak berakal, orang gila berpuasa, boleh tidak? Boleh berpuasa. Kemudian yang haid nifas, nah ini tidak boleh. Puasa diwajibkan kepada wanita apabila mereka suci dari haid. Artinya kalau dia haid dan nifas, tidak boleh berpuasa. Nah, orang-orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa tadi, konsekuensinya beda-beda. Ada yang nggak diwajibkan dan nggak harus membayar, nggak harus mengganti. Ya. Seperti non-Muslim, kan? Kemudian yang tidak berakal, yang belum balik. Ada yang boleh tidak berpuasa, tapi harus mengganti puasa, seperti orang yang sakit atau orang yang sedang bepergian. Gitu. Nah, ada yang boleh tidak berpuasa, tetapi harus membayar fidyah. Nggak perlu mengganti. Kalau tadi kan harus mengganti. Ini tidak perlu mengganti. Contohnya apa? Contohnya tua renta. Orang yang sudah tua sama sekali ya. Tua sekali, jadi ya sudah. Kapan dia akan ganti? Tidak mungkin dia ganti. Karena semakin hari semakin lemah. Maka dia cukup dengan langsung membayar fidyah. Nah, kemudian orang yang sakit yang tidak memungkinkan untuk sembuh. Atau ya menurut keterangan dokter dia nggak bisa sembuh. Gitu. Maka orang seperti ini, dia juga tidak harus berpuasa dan dia boleh dia boleh cukup dengan membayar fidyah, tidak harus mengganti. Nah, ada yang diperselisihkan yaitu wanita hamil dan menyusui. Apakah dia harus mengganti atau cukup dengan membayar fidyah? Ulama berbeda pendapat. Mayoritas mengatakan tetap harus mengganti, tapi ada sebagian kecil ulama yang mengatakan boleh langsung membayar fidyah. Dan itu dikatakan oleh Ibnu Umar
dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi wanita hamil dan menyusui boleh langsung bayar fidyah. Kalau mayoritas ulama harus tetap diganti, walaupun setelah 3 tahun kan tetap harus diganti. Ya kan hamilnya setahun, menyusuinya 2 tahun, kan berarti 3 tahun. Kalau setelah 3 tahun tadi berarti menyusui, nah itu baru boleh diganti. Gitu, nggak harus di Ramadan sebelumnya gitu. Nah ini diantara orang-orang yang diwajibkan berpuasa dan tidak diwajibkan berpuasa dengan berbagi konsekuensinya. Fidyahnya itu berapa? Fidyahnya itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 mud. 1 mud itu 1 ukuran cakupan tangan. Ya namanya ukuran cakupan tangan antara satu orang dengan yang lainnya kan berbeda. Nah, kemudian dikonversi ke dalam gram itu kemungkinan sekitar 0,5 atau 0,6 kilogram. Ya, sudah itulah yang dikasih ke siapa yang membutuhkan atau dikasih dalam bentuk uang. Ya setengah kilo semuanya ya sekitar 10.000 atau berapa. Oke? Ada sebagian yang mengatakan fidyahnya itu 3 sok atau 4 sok gitu. Sehingga 2,5 beras, 2,5 kilogram beras dirupiahkan sekitar 30.000. Nah kalau itu nanti menemukan perbedaan dapat fidyah ya kan, ada yang mengatakan mungkin 10.000, ada 30.000, ya itulah karena ulama berbeda. 1 mud apa 1 sok? Kalau 1 mud 1 kali cakupan tangan. Kalau 1 sok itu 4 kali cakupan tangan. Sebagian ulama mengatakan 3 kali cakupan tangan. Ini tentang fidyah ya. Oke, sudah. Kalau ada pertanyaan, ada tambahan, silakan. Kalau ada pertanyaan, Bapak-bapak, atau kita lanjut 1 kali lagi, Ustadz? Oke, silakan. Setelah itu kita tanya jawab. Pak Didi minta tolong bisa dibaca orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Berikut ini saya akan menguraikan setiap orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Orang kafir dan orang gila. Puasa merupakan ibadah yang ada dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, puasa tidak diwajibkan bagi orang yang tidak beragama Islam. Begitu juga dengan orang gila, karena orang gila tidak termasuk mukallaf. Sebab sandaran pembebanan untuk mengamalkan ajaran syariah telah hilang dari dirinya lantaran hilangnya akal. Dalam sebuah hadis, Ali radhiyallahu anhu menyebut bahwa Rasulullah SAW Rafiul Qalam an salasa, pena itu diangkat bagi 3 golongan. Yang pertama adalah majnun, orang gila sampai dia sembuh. Kemudian orang tidur sampai dia bangun. Wanis sabini dan anak-anak sampai dia berusia hatta apa itu ya kok ketutupnya ya sampai dia ya talim ya sampai dia menjadi usia muda, usia balik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Hukum puasa bagi anak-anak walaupun tidak diwajibkan berpuasa, tapi bagi walinya harus menyuruhnya supaya mereka berlatih dan membiasakan diri mengerjakan ibadah puasa sejak dini, sehingga dia terbiasa dan mampu melaksanakannya. Dari Rubai binti Muawiz bahwa pada hari Asyura Rasulullah SAW mendatangi Rasulullah SAW mendatangi sebuah perkampungan kaum Ansar. Beliau bertanya, siapa yang berpuasa sejak pagi hendaknya meneruskan puasanya, dan siapa yang tidak berpuasa sejak pagi hendaknya dia berpuasa pada siang harinya. Setelah itu kami pun berpuasa dan menyuruh anak-anak kami yang masih kecil supaya berpuasa juga. Kami mengajak mereka ke masjid dan membuat permainan untuk mereka dari bulu domba. Jika di antara mereka ada yang menangis, minta makanan, maka kami berikan makanan. Keadaan itu berlangsung hingga waktu berbuka tiba. Ini penyogokan namanya. Nah, ya itu di antara
Pembahasan tentang apa? Orang yang tidak wajib, ya. Jadi yang pertama tidak wajib, orang kafir dan orang gila. Dan ini tidak ada kewajiban mengganti, tidak ada kewajiban bayar fidyah. Nah, karena dia bukan mukallaf, dia itu nggak ada beban kewajiban, sehingga kalau dia nggak melaksanakan ya nggak berdosa. Gitu. Tapi kalau kita, ya, seumpamanya kan Muslim, berarti kan sudah ada beban kewajiban. Kalau nggak dilakukan, berarti dia harus ganti, karena dia sudah meninggalkan kewajiban yang harus dia tunaikan. Kemudian anak-anak juga tidak wajib berpuasa, tetapi ditekankan oleh walinya supaya dia belajar berpuasa. Sama dengan sholat, kan? Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat dalam umur 7 tahun. Kalau 7 tahun diperintahkan sholat, berarti dia sudah bisa sholat. Maka sebenarnya pendidikan anak tentang sholat ini sebelum 7 tahun. Karena 7 tahun sudah diperintahkan untuk sudah diperintah. Kalau orang memerintahkan berarti sudah bisa gitu orang yang diperintah. Nah, kita ketika memerintahkan anak di usia 7 tahun berarti anak-anak sudah kita didik untuk sholat, ya, itu sebelum usia 7 tahun. Sehingga ketika kita perintahkan itu, kita memerintahkan seseorang sesuai dengan kemampuan. Kalau kita merintahkan tapi dia tidak mampu, kan berarti kita yang salah. Nah, dari sini maka anak-anak dia boleh berpuasa dan kita dianjurkan untuk mendidik, ya. Nah, seperti sholat tadi itu, dan bahkan ketika umur ke-10 kita diperintahkan untuk dibolehkan lah untuk memukul. Artinya sebelum 7 tahun itu sudah kita ajari, 7 tahun kita perintahkan. Kita kasih waktu sampai 3 tahun. Perintah ini kok tidak dianggap atau tidak dilaksanakan, maka di tahun ke-10 boleh untuk dipukul. Nah, nanti seiring berjalannya waktu sudah terbiasa sehingga ketika balik itu dia sudah merasa nyaman dengan salatnya. Begitu juga puasa kita ini, ya kan? Ya kita ajarkan anak-anak kita sejak kecil sehingga ketika balik itu mereka sudah biasa dengan puasa, tidak kaget. Nah, ini cara sahabat-sahabat dulu sampai begitu, diajak main ke masjid, kalau nangis kasih mainan, ya. Kalau sekarang kasih permen. Nah, kalau sekarang ya mungkin dikasih HP kali ya. Ya, anak-anak kalau dikasih HP ini mungkin sehari semalam tidak makan pun lebih bisa gitu. Ya, tapi ya banyak mudarat juga. Ala kulli hal itulah cara sahabat-sahabat Rasulullah zaman dulu, ya, untuk nyogok anak, gitu. Untuk membuat anak itu mau untuk beribadah. Nah, kita punya cara masing-masing. Mereka memang belum ada kewajiban, tapi bagaimana kita mengenalkan anak supaya tidak kaget nanti ketika balik untuk dia berpuasa. Begitu, Setima. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terakhir tadi tentang yang boleh 227. Ya, yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ini anak-anaknya ini berarti usia sama seperti sholat itu ya Ustadz ya, 7 tahun ya Ustadz ya? Ya, kalau kita kiaskan bisa jadi begitu. Tapi kalau enggak dikiaskan ya semampu dia, kan? Artinya sebelum balik itu memang kita sudah didik mereka. Sehingga ketika balik mereka sudah terbiasa. Kalau kita mau kiaskan dengan salat karena sama-sama kewajiban, ya sudah kita didik sebelum 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun berarti kita perintahkan agak maksa. Nanti kalau sudah 10 tahun, nah kita dibolehkan untuk memukul. Tapi pukulan yang tidak menyakiti, pukulan untuk pendidikan. Nah, nanti di usia 15-an ketika dia mungkin balik, ya sudah terbiasa dengan Allah. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Pak Rofi itu pertanyaan kali. Pak Rofi, oh iya Pak Rofi, gabung Pak Rofi. Dari Curug. Lagi di parkiran, mohon izin Cap, masih belum bisa nanya, masih nunggu ini nih, yang di rumah sakit nih. Silakan lanjut. Tidak apa-apa, sambil nanya juga. Sambil nanya ya.
Aduh, belum ada pertanyaan ke Maninya. Mohon maaf. Adit ada pertanyaan, Pak Sesa atau Pak Andri? Pak Andri senyum aja terus dari tadi. Kalau di Hong Kong berapa jam puasanya? Normal. Di Hong Kong nambah sejam 2 jam dari Indonesia sepertinya, Ustaz. Oh, nambah ya. Tapi waktu-waktu sholat sama. Karena musim panas, Agak panjang dikit ya. pendek ya, malamnya lebih pendek, siangnya lebih panjang. Subuhnya lebih cepat berarti. Jam berapa subuh di sana? Masuk 4.50. 4.50. 4.50. 4.50. Hampir sama dengan saya nih di sini. Tapi sini sudah mulai agak turun. 4.40 kalau tidak salah. Iya. Kalau di negara-negara ini kan udah buka ini nih ya, mau masuk belahan utara tuh panjang-panjang puasanya tuh. Tapi kalau pas musim dingin cepat, Pak. Oh, cepat. Saya nggak pernah ngalami ekstrim, tapi yang dulu pernah di mana, di Australia sama di ini dua-duanya jam ikut orang di sana ya, jam 2 buka, jam 2 sahur, jam 9.15 buka. Luar biasa. Pulang kantor jam 7 malam masih terang. Panjang banget ya. Tidurnya sebentar aja berarti ya. Terawih, tidur sebentar, sahur lagi. Iya. Habis sahur tuh yang panjang gitu. Ya, terawihnya pendek kan. Terawihnya tuh jam 11, jam 1 udah sahur. Iya. Iya, orang Indonesia kuat semua. Ada yang nggak ikut itu, jadi dia bukanya jam 8. Ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan dia boleh mengikut negara terdekat yang normal. Iya, bukan negara kali ya. Malah dia satu negara dia ikut yang paling bawah, apa? Yang mana yang wajar gitu ya, normal. Iya, artinya kalau kayak Eropa itu mungkin negara yang Muslim ya, yang wajar itu mungkin sekitar Afrika Utara, gitu. Maroko, Aljazair, Tunis ya. Yang dekat itu yang kira-kira normal itulah. Kalau di situ 14 jam, 14 jam. Kalau di situ 13 jam, 13 jam. Saya dulu di Australia, Ustaz. Jadi di Australia pas di paling selatan banget, di paling bawah banget. Jadi di kutub selatannya itu banget. Jadi sahurnya, sahurnya jam 2. Sahur jam 2. Pertama kali datang nggak tahu. Set alarm jam 4 pagi. Pas bangun jam 4 pagi, loh kok matahari udah muncul. Kemudian pendapat yang kedua itu bisa diikutkan ke Saudi, ke Mekah lah istilahnya, yang lebih tepatnya Mekah. Jadi kalau Mekah berapa jam, maka boleh kita berpuasa. Semuanya tadi Pak Didi jam 2 nih, ya sudah sahur kan. Kalau seumpamanya puasa di Mekah tuh 13 jam, maka antum hitung saja. Dari jam 2 itu 13 Ya, jam. ada yang kayak gitu emang Ustaz. Cuma Sudah saya boleh. ngikut yang kebanyakan orang Indonesia aja. Dan alhamdulillah kuat, jadi nggak apa-apa. Iyalah. Tidak masalah, ada banyak apa namanya, banyak pilihan ya. Ya. Itu Pak Ustadz di negara Islandia malahan siang terus itu. Nah itu kalau nggak salah musim panas itu dia siangnya bahkan bisa sampai kalau nggak salah bisa sampai 24 jam ya di Islandia itu. Ya ada teman di sana Finlandia, Islandia itu. Nah itu rata-rata sana. Di atas 12 derajat ya, di atas 12 derajat ke atas itu udah siang abadi. Iya, pas di musim panas itu, kalau pas musim dinginnya kalau nggak salah ya malam terus gitu kan. Berarti ada kesempatan tidak berpuasa bulan Ramadan dia berarti kalau gitu. Di satu sisi. Di musim panas berarti gimana tuh Pak Ustadz? Jadi ngikutin Mekah juga atau puasanya 24 jam? Ya.
Maka tadi ada dua pendapat itu, Pak. Jadi ngikut negara Muslim terdekat yang normal. Yang normal itu kalau sampai 15 jam masih dianggap normal. Lebih dari itu dianggap tidak normal gitu. Maka boleh ngikut negara yang terdekat dari mana? Dari sana mana? Yang negara Muslim ini. Kemudian yang kedua tadi ikut Mekah. Mekah berapa jam? Karena istilahnya apa ya? Ya ini fikih baru, fikih kontemporer yang memang tidak ada di zaman Rasulullah dan baru kita temukan. Istilahnya bukan baru kita temukan ya. Ya baru disadari semakin berkembangnya Islam kan. Yang Islam sampai ke sana dan harus memperhatikan keadaan ini. Mereka ulama-ulama kontemporer mengatakan ya sudah pilihannya dua itu. Pilihannya mau puasa sesuai dengan negara terdekat 13 jam, 14 jam, atau ikut Mekah. Jadi walaupun masih siang, ya tidak akan setelah 12 jam. Kalau mau seperti Pak Didi tadi ya monggo saja, silakan, tidak ada masalah. Kalau dianggapnya kuat, tapi agama ini tidak mau membebani hambanya melebihi kapasitasnya. Kalau kita tidak kuat, ya sudah kita mengikuti pendapat yang kira-kira lebih apa ya, yang lebih sesuai dengan keadaan kita. Nah, begitu Pak. Ya, makasih. Karena nanti kalau musim dingin kayak tadi Anda bilang kan, kalau musim dingin gimana dong? Puasanya cuma sehari gitu. Sehari saja, sejam. Ya enggak juga, tetap dia. Jadi puasanya harus tetap 12 jam. Karena musim dingin siangnya cuma 1 jam semuanya kan. Atau matahari cuma lewat berapa menit. Maka tetap dia harus puasa. Jadi dia berarti dia puasanya malam hari. Diikutkan 12. Jadi yang penting insya Allah konsisten ya Pak Ustaz ya. Jadi kita musim panas dan musim dingin di negara yang 4 musim kita konsisten ya mengikut 12 atau 13 jam waktu puasa itu ya. Alhamdulillah, itulah di antara nikmat gitu. Kita nggak pernah kedinginan, nggak pernah kepanasan. Ya. Gini. Alhamdulillah. Karena lepas dari saya kebetulan pernah juga tuh tinggal di Australia seperti Pak Didi juga di paling bawah di Melbourne ya Pak Didi ya waktu itu ya. Di Adelaide lebih lagi. Ya di Melbourne aja saya waktu itu coba menjalani yang seperti Pak Didi cukup sangat menantang sekali. Waktu itu karena akhirnya ada teman yang menyarankan untuk mengikuti yang Saudi waktu itu. Di alhamdulillah bisa karena satu sisi juga kita minoritas di sana, jadi yang saya rasakan berat itu lebih ke kayak mengikuti sunah-sunah yang lain karena waktu malamnya sedikit, jadi itu yang kita rasakan waktu itu teman-teman Muslim di sana kok berat sekali untuk bisa menjalankan sunah-sunah yang lain ya karena sedikitnya waktu malam itu. Jadi ya alhamdulillah waktu itu ada yang menyarankan yang tadi yang kedua itu yang mengikuti Saudi. Jadi lebih konsisten untuk bisa menjalankan sunah-sunah yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sempat nyoba tapi tidak sampai hati gitu pas mau buka itu kok matahari masih ada tuh nggak sampai hati gitu. Jadi hari pertama tuh kok jam 8 masih ada matahari, jam 9 masih ada. Akhirnya saya jam 9 tuh buka. Besoknya pas ketemu orang Indonesia, 9:30. Nunggu masih setengah jam lagi. Pura-pura tidak tahu Pak, ditutup gitu jendela ya. Pada hari pertama nggak tahu, saya masih musafir baru landing. Jadi ditutup aja jendelanya, kira kelihatan malam gitu. Iya, nggak sampai hati saya ngibulin Allah, malu saya. Bapak Mama ketawa kalau yang beginian. Iya. Sama dengan yang katanya kalau mau berbuat dosa silahkan boleh asal tidak di bumi ya Allah, itu kan sama dengan gitu tuh. Kalau mau berdosa boleh asal tidak kelihatan sama Allah gitu. Jadi nanti pindah ke Mars nih, kan Mars sudah ada yang mendarat. Iya, tapi masalahnya kelihatan juga sama Allah. Pak Bambang ditutup selimut, mukanya gelap terus. Loh, Circis sambil tidur kok bisa ngomong ya?
Ada gambarnya. Si Pak, si Oke, ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Mas Andri itu ngapanya tuh di sana? Pak Andri ada, Pak Andri? Udah senyum terus dari tadi. Baik, kalau Suara tidak ada lagi, Pak Bambang ada tadi, Pak Bambang? enggak ada. Terima kasih. Baik, kita cukupkan ya, Bapak, untuk pengajian malam hari ini. Pak Imam, boleh saya nanya nggak terakhir? Boleh, silakan Pak Sudirman. Sudah sampai rumah belum Pak Sudirman? Udah, baru nyampe nih Pak. Oh, baru nyampe ya. Udah nggak kedengaran lagi bunyi NPR-nya. Pak, Silakan. ini apa namanya terkait taharoh ya? Banyak kan kalau saya dari orang tua kalian sudah dikasih tahu sebelum bulan puasa lebih baik mandi gitu kan, apalagi ada yang istilahnya mandi junub, seolah seperti mandi junub lah, mandi besar gitu dengan niat. Ini sendiri apakah ada tuntutan apa turunan dari hadisnya ya, tuntunan dari hadisnya Pak? Sebelum puasa Ramadan gitu Pak? Iya, sebelum puasa Ramadan. Oh. Ya. Terus yang kedua sendiri sama Pak terkait itu taharoh sendiri bersih-bersih. Misalkan kayak kasus kantor, kalau di kantor aja Pak, kantor kan kadang pantrinya dipakai dengan berbagai macam ya dengan orang ya. Nah kadang mereka bawa makan siang atau apa segala macam yang kita tahu bahwa mungkin ada babinya atau apa segala macam. Nah kalau kita pakai dengan spons pembersih cuci piring atau gelas bersama-sama, apakah ada hukumnya Pak? Seperti apa? Apakah memang jadi barang itu ya jadi tidak bersih gitu atau seperti apa Pak? Ya. Oke. Nggak mau. Yang pertama tentang apa tadi yang pertama tadi jadi lupa. Tentang apa tadi Pak Dirman? Tentang ini Pak, bersih-bersih sebelum bulan puasa. Oh ya, bersih artinya mandi junub ya. Wallah alam saya belum pernah menemukannya untuk secara dalil syar'i. Tapi kalau dianggap ya untuk persiapan Ramadan supaya kita bersih, supaya kita apa namanya bisa menghadapi Ramadan dengan semangat, ya, selain membersihkan jiwa, membersihkan batin, kita juga membersihkan zahir ya tidak masalah. Ya, dalam artian seperti jangan diniatkan ghusl mengangkat hadas ya. Artinya kalau secara syariatnya memang saya belum menemukan sih, mohon maaf. Tapi mandi besar ini kan nggak harus. Mandi besarnya bisa berarti artinya kalau kita tidak junub kemudian kita niat mandi besar, kan tidak masalah. Seperti mandi Jumat. Mandi Jumat itu kan mandi besar yang nilainya artinya kita niat mandi besar gitu. Tapi kan tidak wajib kalau tidak mandi besar itu tidak masalah. Nah, tapi untuk syariatnya secara hadis maupun Quran, Allah alam saya belum menemukan itu ya. Kalau sekedar hanya untuk persiapan supaya lebih segar, ya, kayak kita contohnya lah kalau semuanya kayak kita mau Lebaran kan, pagi Idul Fitri itulah, sebenarnya kita mau pas hari raya, terus kita mandi besar kan, sebenarnya kan, ya mungkin supaya lebih bersih. Allah alam itu, ya mungkin bisa jadi supaya nanti tarawehnya karena berkumpul dengan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah najis babi ya, mungkin bisa dikatakan. Allah alam saya pernah menyampaikan di sini atau belum. Tapi najis yang bukan disepakati sih. Jadi dalam hadisnya itu kan Rasulullah mengatakan, "Idza walagal kalbu fi ina ahadikum falyaghsilha sab'a marratin ihdahunna bit-turab." Apabila anjing menjilat tempat air ember atau panci atau apalah ya, tempat air kalian, maka hendaklah dituangkan air itu, kemudian dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, gitu. Sebagian mengatakan yang pertamanya dengan tanah, artinya 7 kali itu basuhan pertama dengan tanah. Hadis ini ditujukan untuk anjing. Nah, hadis serupa untuk babi itu tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Kalau untuk babi tidak ada, adanya untuk anjing. Nah, dalam mazhab Imam Malik sendiri, anjing itu tidak najis.
Tapi kenapa kalau seumpamanya kalau Rasulullah memerintahkan untuk kalau dijilat anjing itu kemudian harus dicuci 7 kali, beliau mengatakan ya khusus untuk itu, artinya khusus untuk ember yang dijilat itu 7 kali. Kalau dia menjilat yang kalau embernya mau dipakai buat manusia. Dan kalau semuanya untuk yang lain enggak. Nah, ini mazhab Imam Malik karena mereka berpatokan pada salah satu hadis dari riwayat Ibnu Umar mengatakan bahwasanya di zaman Rasulullah itu anjing itu keluar masuk masjid, Rasulullah nggak pernah menyuruh untuk ya membasuh 7 kali dan lain sebagainya. Ala kulli hal, kalau mazhab yang populer kita pakai, menurut Syafi'i mengatakan dia najis berat, jadi harus dibersihkan dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Tapi itu untuk anjing. Kalau antum mencari dalil yang seperti ini untuk khinzir, untuk babi, itu nggak ada. Jadi nggak ada perintah babi itu, ya kan? Kalau menjilat kemudian dicuci 7 kali. Tapi ulama mazhab Syafi'i atau ulama Syafi'iyah mengkiaskan. Kalau anjing yang seperti itu harus 7 kali. Ya babi itu mohon maaf lebih menjorok, lebih menjijikkan. Sehingga dianggap juga bagian dari najis mukhalafah, najis yang berat sama dengan anjing, ya gitu ya. Tapi perintahnya seperti anjing itu tidak ada. Sehingga Imam Nawawi mengatakan, oh malam, saya agak-agak lupa. Saya ingat Imam Nawawi itu mengatakan najis babi sama dengan najis yang lain. Cukup sekali dibasuh itu sudah bersih. Karena perintahnya hanya dengan anjing. Nah, untuk dari anjing ke babi itu kias, menggunakan kias. Karena sama-sama, anggaplah sama-sama, ya najisnya itu dianggap najis berat, menjijikkannya itu hampir sama, begitu ya. Tapi ala kulli hal, itulah kalau semuanya memang kita anggap sama ya sudah kita basuh 7 kali, ya kan? Nah sekarang masalahnya 7 kali ini tanah ini bisa nggak tergantikan oleh sabun gitu. Tanah ini bisa nggak tergantikan oleh sabun. Sebagian ulama mengatakan tanah nggak bisa tergantikan oleh sabun. Karena Rasulullah memberikan tentang tanah. Ini hampir sama dengan ru'yat tadi. Rasulullah nyuruh melihat ya sudah nih. Nah kalau memang ada media yang lain ya tetap kita disuruhnya melihat. Kalau disuruhnya pakai tanah ya sudah pakai tanah. Alasannya apa? Allah alam. Yang penting tanah pakai tanah. Walaupun sekarang kemudian ditemukan ada bakteri yang nggak bisa hilang atau apa kecuali dengan tanah, itu kan masalah lain. Itu masalah. Itu ada itu nggak ada itu tetap disuruh kita dengan tanah. Nah sebagian ulama yang lain dalam tanda petik ya mungkin agak maju. Yang penting media yang membuat dia lebih bersih daripada hanya sekedar dengan air, maka itu boleh. Gitu. Sehingga dengan sabun, sehingga bagian dianggap salah satunya dengan sabun itu sudah cukup untuk membersihkan dari najis mughaladzah. Jadi ya ini hampir sama lah kalau kita kiaskan dengan istilah ru'yat dengan hisab tadi ya. Jadi pemahaman terhadap teks. Apakah memang yang diperintahkan itu nggak boleh berubah atau itu hanya salah satu wasilah untuk membersihkan. Sehingga kalau ada wasilah lain yang membersihkan lebih efektif bisa dipakai. Nah, saya sampaikan saja, tapi untuk lebih menenangkan memang ya nggak silahkan mau pakai tanah kemudian nanti ditambah dengan sabun silahkan. Dan itu untuk anjing. Gitu. Nah, untuk babi karena tidak ada perintah untuk 7 kali itu, maka ya, ini pribadi saya, ya beberapa kajian yang saya baca lah ya. Kalau nanti ada pendapat yang lain, menemukan pendapat yang lain, silahkan ditimbang. Kalau untuk babi, kalau bagi saya secara pribadi lebih ringan. Lebih ringan itu maksudnya ketika dia dibasuh dengan sabun dan sudah hilang, maka dianggap dia sudah hilang. Gitu ya. Karena perintahnya tadi hanya untuk anjing. Kenapa Rasulullah memerintahkan untuk anjing saja? Oh, memang alam. Itu perintah dari Rasulullah, dianggap sebagai ibadah mahdhah yang kita tidak perlu memikirkan sebabnya. Ada sebagian kemudian penelitian, oh anjing itu ternyata ada bakterinya, ada rabiesnya yang hanya bisa itu masalah penemuan baru. Tapi ada itu, tidak ada itu, perintahnya itu ya. Nah perintah itu tidak ada kepada babi. Hanya perintahnya itu kias gitu. Jadi pengkiasan. Maka karena nggak ada perintahnya yang lebih tegas seperti anjing, kalau memang tidak memungkinkan untuk dengan tanah, maka ya sudah. Ini secara pribadi saya sampaikan. Maka tidak masalah. Dengan sabun sudah cukup. Bahkan kalau kita anggap sudah hilang bau, rasa, kemudian bendanya, maka sudah. Itu
saya ya, tadi sekali lagi saya, kalau antum nanti silakan dicari-cari. Dan beberapa bacaan yang saya baca ya, saya lebih mantap dengan itu. Untuk masalah babi ya, ketika dia sudah bersih, ya walaupun dengan sabun, saya nggak selesai. Kalau memungkinkan antum untuk dapat tanah ya silahkan digosok dengan tanah, lebih menenangkan ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, karena tadi dalilnya untuk dengan tanah itu untuk anjing, bukan untuk babi. Terakhir, nah kalau seumpamanya antum tidak yakin bahwasanya itu ada babi atau tidak, maka ikut hukum awal. Hukum awal itu begini, hukum awal itu panci itu bersih. Hukum awal tempat makanan itu bersih. Maksudnya nggak kena najis. Karena antum ragu ini kena najis babi apa enggak ya. Berarti ya dianggap enggak ada. Dianggap enggak ada gitu. Karena pada asalnya nggak ada. Kaidah usul fikihnya mengatakan al aslu baqa'un makana ala makan. Atau al yaqin la yuzalu bish. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Secara meyakinkan piring itu bersih. Antum ragu apakah itu kena babi atau tidak. Ragu nih. Ya, maka menang yang yakinnya. Seperti ya mohon maaf, antum makan kerupuk. Kerupuk itu kalau secara bahan dari tepung, dari minyak, kemudian dia mungkin dari perasa dan sebagainya. Kemudian makan. Tapi antum ragu, tepung kerupuk ini kira-kira ada campuran babinya atau enggak. Jangan-jangan ada minyak babi. Maka pakai hukum awal. Kerupuk itu ya secara bahannya yang bersih, bahan bersih. Bahan tepung, bahan minyak, bahan ini berarti ya sudah dianggap dia halal. Itu makan makanan apalah ya. Seperti itu yang kira-kira secara bahannya itu bukan haram. Walaupun ya ada kemungkinan kalau kita mencari keraguan pasti ada jangan-jangan. Nah, ya, kalau antum tidak melihat secara langsung bahwa itu ada babi atau bekas dari babi, maka dianggap tempat itu masih suci, sebagaimana nggak pernah kena babi. Gitu. Jadi sekali dicuci itu bersih. Kecuali antum melihat sendiri itu pernah dipakai untuk makan babi, ya kan? Pernah dipakai untuk memasak babi, gitu. Begitu mungkin Pak Firman. Pak Ustadz, kalau yang berkaitan dengan tadi anjing itu, yang najis itu sebenarnya apakah hanya air liurnya saja atau termasuk yang lain? Misalnya kesenggol bulunya, atau juga pernah juga misalnya mungkin anjing nggak sengaja menyenggol kita kena hidungnya gitu Pak. Itu hidungnya itu kan mungkin ada ya apa cairan apa gimana itu termasuk najis nggak Pak selain liur yang dimaksud dari hadis Nabi? Oke, Pak Ori. Kalau anjing ini, kalau salah satu dari kita basah maka dia najis. Artinya semuanya ya, kita basah kemudian kita nyentuh bulunya maka dianggap kita kena najis. Tapi kalau kering sama-sama kering enggak. Ya. Maka ketika kita semuanya terjilat lidahnya itu kan pasti dia pasti dia basah ya. Maka itulah. Kalau kita kering maka kita kena jilatan berarti kita kena basahan dari dia. Maka kita najis. Kalau semuanya kena juga hidungnya. Kalau hidungnya itu dia kering, kena kita juga kering maka tidak masalah. Tapi kalau kita basah, kita megang dia bulunya, maka itu tadi berarti kita juga sudah kena najis gitu. Kalau kering sama kering tidak. Tapi kalau salah satu di antara kita itu basah, kita dianggap najis. Nah, yang basah dari anjing itu najis. Kotorannya, air liurnya, termasuk kalau ada darahnya, ada apanya ya. Itu najis ya bagi yang mengatakan najis. Karena Imam Malik tadi mengatakan dia tidak najis. Kalau tidak najis ya nggak najis semua. Terus kenapa harus dicuci 7 kali? Ya karena perintah Rasulullah gitu. Bukan karena najisnya menurut beliau. Jadi bukan karena najisnya, karena Rasulullah memerintahkan 7 kali ya 7 kali. Gitu. Tapi najis apa enggak? Enggak. Ya, karena perintahnya. Wallah alam lah. Dan ini dipakai oleh mazhab Maliki itu di Afrika Utara. Dan sebagian Eropa juga banyak pakai, termasuk di Prancis. Prancis itu kan banyak orang-orang Aljazair yang memakai mazhab Maliki. Gitu ya. Sehingga dulu ada orang Indonesia tanya, Ustaz, saya kerja di orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu kan punya anjing kan. Dia jilat-jilat dinding-dinding gitu. Gimana saya sholat? Ya Allah alam, saya juga susah juga kan. Masa harus digosok-gosok dindingnya pakai ini kan. Ya sudahlah, antum pakai mazhab Maliki aja.
Terus negara di sini juga banyak yang pakai mazhab Maliki karena dia dekat dengan Al-Jazair. Bismillah lah salat. Wallahu a'lam. Begitu Pak Arif. Apa mazhab Maliki itu tidak melihat liurnya anjing sebagai najis. Dan yang berburu itu kan, yang berburu pakai anjing, yang anjing. Ya, dalam Al-Quran disebutkan mukallabin. Mukallabin itu jadi buruan yang tergigit oleh anjing, ya kan? Itu kan halal. Rasulullah atau Al-Quran tidak memerintahkan bekas gigitan anjing itu harus dibersihkan dulu gitu. Enggak. Ya, mukallabina tu'allimunahunna mimma 'allamakum. Jadi anjing buruan yang kamu ajarkan untuk memburu, kalau dia menangkap buruan, kemudian tergigit buruan itu, maka sudah dianggap seperti biasa gitu. Malah kalau digigit sampai mati pun gak zabihah itu, nggak perlu disembelih. Itu salah satu dalil. Coba alam. Tapi ya kita ikut ya kebanyakan kita. Pendapat ini ya mungkin di majelis ini ya. Ketika antum sampaikan di luar ya lihat-lihat dulu orangnya. Cukup enggak untuk menangkap pendapat ini kan? Karena enggak semuanya orang itu bisa menerima suatu pendapat yang kurang populer. Gitu. Daripada menimbulkan fitnah, ya sudah. Kita sampaikan sesuai yang mereka pahami saja. Jadi kalau di majelis yang terbatas seperti ini kan insya Allah kita semuanya bisa. Jadi maka tadi saya sampaikan beberapa pendapat yang mungkin agak-agak aneh, ya saya yakin nanti bisa menyaring kan. Ketika nanti disampaikan keluar ya, bisa disampaikan ya dilihat-lihat. Karena kadang-kadang yang kita sampaikan itu benar, orang itu belum cukup untuk menangkap, akhirnya jadi fitnah. Maka nggak semua yang kita dengar itu harus kita sampaikan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Ya, baik. Cukup Bapak-bapak ya. Semoga bisa mencerahkan kita dan menambah wawasan kita. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita persilakan kepada Ustadz Johar untuk bisa memimpin doa. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri majelis kita pada malam hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kebaikan, kita memohon agar kita dihindarkan dari segala keburukan, baik pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, maupun umat manusia secara keseluruhan. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله يا رحمن، يا الله يا رحيم، يا الله يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا مجيب السائلين. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun, wahai Zat yang Maha Mengasihani, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, dosa-dosa pasangan-pasangan kami, dosa-dosa anak-anak kami, dosa-dosa ibu bapak kami, dosa-dosa saudara-saudara kami, dosa-dosa keluarga-keluarga kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa murid-murid kami, dosa-dosa masyarakat-masyarakat kami, dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami ya Arhamar Rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan saudara-saudara, keluarga-keluarga, sahabat-sahabat yang telah mendahului kami. Jangan Kau masukkan dalam hati kami rasa hasad, rasa benci, rasa iri, rasa dengki,
kepada sesama sahabat di antara kami, ya Arhamar Rahim. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa aminna fi awtanina. Ya Allah, tutupilah aib-aib dan kekurangan-kekurangan kami, ya Arhamar Rahim. Tutupilah aib-aib dan kekurangan keluarga-keluarga kami, ya Arhamar Rahim. Berikanlah ketenangan dalam hati kami, ya Allah. Berikanlah rasa aman di negeri kami tinggal, ya Arhamar Rahim. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Perbaikilah, ya Allah, pemimpin-pemimpin kami, orang-orang yang memiliki kewenangan di atas kami, ya Arhamar Rahim. Allahumma afri' alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, curahkanlah dalam hati kami rasa sabar, ya Arhamar Rahim. Rasa sabar atas segala apa yang Kau tetapkan di firman Aku. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang Engkau berkahi, rezeki yang Engkau cintai, ya Rahman. Jauhkanlah kami dari rezeki-rezeki yang haram, rezeki yang syubhat, rezeki yang Engkau murkai, ya Rahman. Allahumma ja'al auladana wa banatina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, zuriat kami, keluarga kami. Jadikanlah mereka pribadi-pribadi yang saleh dan salihah. Jadikanlah anak-anak kami sebagai penunjuk hati kami, penawar kegundahan kami. Bimbinglah mereka ke jalan-Mu, ya Allah. Tunjukkan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang ada di sisi-Mu, ya Arhamar Rahim. Jadikanlah mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma sirif 'anna al-bala wal waba wal amrad wal asqam wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassatan min bidanil muslimin 'amma. Ya Allah, hindarkanlah dari kami bala, bencana, musibah, segala keburukan, ya Arhamar Rahim. Jauhkanlah segala keburukan dari kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, wa ya Akramul Akramin. Allahumma ja'al hadzal balada aminan sakhiyan rakhiyan wa sa'ir biladil muslimin. Ya Allah, jadikanlah negara kami, negara Indonesia, negara yang aman, negara yang damai, negara yang makmur, negara sejahtera. Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami orang-orang yang baik. Perbaikilah, ya Allah, pemimpin-pemimpin kami. Tunjukkanlah mereka untuk selalu berada di jalan-Mu, Allah. Hindarkanlah mereka dari keburukan, dari kemaksiatan. Tunjukkanlah mereka kepada jalan-jalan kebaikan, ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang mencintai kami, yang taat kepada syariat-Mu, yang membela agama-Mu, yang menjunjung tinggi kalimat-kalimat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Johar atas materi yang disampaikan malam hari ini dan bapak-bapak sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banget